Aduh, Apa tuh? baru awal udah aja gitu kan. Berat Bingung, banget. aduh. Kita mau ngobrolin apa nih hari ini nih? Kan pusing juga. Kita nggak bakal ngobrolin hal-hal yang berat ya, karena ini kan namanya ruang sambat. Oke. Dan pastinya kita akan saling sambat. Kesempatan sambat pertama aku berikan kepada diriku sendiri. Oke. Jadi dulu kan aku pernah posting konten ya di Instagram gitu. Aku juga banyak baca-baca tulisan kan. Ini aku mau sambat soal masalah percintaan. Oke. Percintaan kayak masalah semua orang dulu nggak sih? Semua orang, iya. Iya. Kamu punya masalah percintaan? Malu banget loh. Nanti kamu cerita. Nanti ya, nanti. Oke, nanti. Jadi dulu kan aku pernah posting konten di Instagram. Kalau nggak salah, saya ingatku itu tulisannya, ntar aku inget-inget dulu ya Oh, tulisannya. di Instagram berarti tahun. Instagram, baru-baru ini sih Instagram itu. Uripku tak pasrah ke Gusti wae. Biyen tak atur dhewe malah ambyar. Aku posting kayak gitu tuh karena pada saat itu aku ngerasa kayak semua yang sudah aku pengenin, aku tata A, B, C dan segala macam itu kok kayaknya malah jadi hancur gitu kan. Termasuk di dalam urusan apa ya, percintaan. Aku agak lucu kalau ngomongin soal percintaan ya. Karena aku wongnya sambat ya. Maksudnya sambat kok urusi percintaan kok. Loh, kan sambatin percintaan. Iya benar juga. Iya benar dong. Tapi gini, ada di urusan percintaan itu yang beberapa kali pernah aku dapetin itu, dan aku pernah dengar cerita dari teman-teman itu kan soal tentang mencintai orang yang salah. Iya. Itu berat banget. Mencintai orang salah itu berarti bukan aku mencintai pacar orang gitu, bukan gitu. Bisa juga Bisa juga sih? gitu ya? Iya nggak sih? Emang bisa gitu ya? Cinta datang di waktu yang tidak tepat. Oh, itu berarti Iya masuk. nggak sih? Oh, itu masuk juga di situ berarti. Coba deh bayangin ketika kamu sama dia ya, kamu suka sama dia duluan. Terus habis itu besoknya dia udah punya pacar, terus udah dong, kamu kayak move on dong. Nah, terus habis itu dia putus sama pacarnya, kamu taken sama yang lain. Terus dia baru bilang, sebenarnya tuh aku mau sama kamu. Tapi yang paling sering itu adalah ketika aku dan cerita teman-temanku ya, soal mencintai orang salah itu mereka bingung, gimana sih kok kita tuh bisa mencintai orang yang salah gitu. Padahal sebelum kita memutuskan untuk mulai berhubungan dengan orang gitu kan, di awal itu kan pasti ada proses screening tuh, ya kan. Ini orangnya A, ini orangnya yang B, ini orang yang begini gitu kan. Oh, kayaknya ini cocok deh buat aku gitu kan. Tapi ketika sudah memutuskan untuk pacaran di tengah jalan gitu kan, brengsek iki kok koyone wonge kok ora cocok mbak aku gitu kan. Kok ada beberapa sikap atau sifatnya dia yang itu jauh dari apa yang aku inginkan, atau mungkin ada komunikasi dari kita yang nggak cocok gitu kan. Terus juga ada juga yang pada fase itu tuh dia tuh kayak ngerasa terjebak di dalam pelukan orang buruk yang sudah dia perlakukan dengan baik. Wah. Tapi kamu waktu ngomongin itu kayak berat banget, ada apa deh? Enggak, aku sih sering denger cerita gitu. Ada juga yang gini, ada juga cerita yang dia rela begadang semalaman penuh hanya untuk menangisi kebaikan yang sudah aku perbuat kepada orang yang tidak menghargai aku. Kadang kita udah effort buat seseorang, kita udah usahain untuk membuat dia merasa dicintai. Oke. Tapi kenapa ya akhirnya dia cuma bertanya-tanya, selama ini emang kamu udah usaha apa sama aku? Ih gila, gokil. FYP bro, FYP, quote FYP. Pernah gak sih? Pernah. Pas dulu. Goblok. Sekarang nanti kita ngobrol itu. Tapi ya itu, aku cuma sedikit pengen cerita beberapa sambatan yang berkaitan dengan tulisan yang pernah aku buat sebelumnya tadi itu kan. Kita udah menyiapkan banyak sesuatu, tapi ternyata malah ambiar di tengah jalan gitu kan. Dan itu saat itu ku buat karena aku sering mendengar dan beberapa kali mengalami fase
mencintai orang yang salah gitu. Sebenarnya mencintai orang yang salah tuh apa sih? Udah kayak ups and down kehidupan gitu ya. Kayak gimana tuh? Ups and down pencarian hidup dan makna arti dicintai dan mencintai. Iya nggak sih? Tapi Mas, kamu tuh sebenarnya nyadar nggak sih? Seringkali ketika orang bilang kamu mencintai orang yang salah, kamu tuh justru merasa kalau dirimu sendiri yang salah. Dalam artian, kok kayaknya aku yang effort terus, emang aku yang lebay ya? Kok kayaknya aku yang terlalu pengen ketemu, apa aku yang manja ya? Kok kayaknya aku terus yang pengen butuh kepastian, apa aku yang terlalu pengen diakui ya? Kamu pernah nggak sih kayak gitu? Ya pernah yang hal-hal kayak gitu, cuman gimana ya? Itu malah jadi menyalahkan diri sendiri gitu jadinya kan. Bener. Padahal sebenarnya yang disalahkan siapa harusnya? Nggak ada. Nah, dan aku nemu quotes yang keren menurut aku adalah ketika kamu merasa kamu terlalu sering merasa bersalah untuk mencintai orang, berarti bukan kamu yang salah, orang itu yang salah gitu. Kayak bukan berarti orangnya yang salah ya, tapi mungkin emang kita nggak cocok aja sama itu orang. Dan solusinya? Wah, Nggak ngerti? Belum? ya to the point. Oh, to the point langsung nanti. Tapi sebelum sampai ke solusi, pasti kan ada proses-proses yang perlu kita jalani ya untuk meyakinkan dan mungkin memperbaiki apakah benar ini orang yang tepat buat aku atau ini orang yang salah buat aku gitu kan. Pasti kan ada gitu-gitunya dulu kan gitu kan. Ini aku ada cerita itu, ya aku bacain aja di sini kali. Oh, dari kotak sambat? Ya ada teman-teman dari kotak, tapi aku bacain ringkasannya aja nih. Siap. Jadi ada orang pacaran, kemudian putus gitu kan. Cowoknya milih orang lain, kemudian putus lagi, terus habis itu balikan, kemudian mereka akhirnya LDR gitu. Nah, dalam posisi LDR itu si perempuan ini, si perempuannya kerja, kemudian cowoknya melanjutkan kuliah karena udah nggak kerja, akhirnya memutuskan kuliah. Posisi cowoknya kuliah, ceweknya kerja. Dalam posisi LDR ini, si cewek ini butuh support system dan dia nggak melihat apa ya, effort dari si laki-laki ini, di pasangannya ini untuk jadi support systemnya dia gitu. Ketika dia sedang mengerjakan sesuatu, tugas gitu kan, mungkin kuliah gitu kan, mengerjakan sesuatu di kotanya, dia butuh bantuan orang dan dia dibantu oleh teman-temannya yang mayoritas itu cowok gitu. Malah si pacarnya ini malah marah gitu kan, kamu kenapa sih kok malah minta tolong ke teman-teman cowok, aku cemburu dan segala macam gitu. Terus ya hal itu berlangsung lama dan sampai akhirnya si cewek itu capek sendiri dengan hal-hal kayak gitu kan. Udah LDR, nggak ada support dari pasangannya, kemudian dia juga nggak merasa pasangannya itu mau bergerak atau melakukan sesuatu untuk dia yang berada di kota lain gitu. Kadang-kadang kalau LDR itu memang begitu ya, agak tricky juga ya LDR ya. Terus si perempuan ini ya akhirnya dia menganggap bahwa pada posisi saat itu hanya dia sendiri yang berjuang untuk hubungan itu gitu kan. Apakah si orang ini sudah masuk dalam fase mencintai orang yang salah atau gimana? Oke. Menurut aku ya. Karena iya kalau LDR itu kan pasti ya. LDR tuh emang tantangannya banyak ya. Benar. Dan kejelasan komunikasi di antara keduanya itu juga harus sejelas mungkin. Batasan-batasan yang diberikan juga harus dikomunikasikan secara jelas, ya nggak sih? Nah, contohnya nih, kamu pernah LDR nggak? Selama LDR tuh kamu merasa kamu harus membuat batasan yang jelas nggak sih sama pasanganmu dulu? Kayaknya pelan-pelan. Satu dulu, kamu pernah LDR nggak sih? Aku jawab pernah. Gitu. Jangan langsung deng gitu. Justifikasi kalau pernah ya. Iya. Pernah nggak sih? Kayaknya kamu tahu banget kalau aku pernah LDR gitu. Ya. Asli dong. Pernah nggak? Pernah. Oke, aku pernah LDR.
gitu kan. Oke. Terus habis itu Selama pertanyaan, kamu LDR, kamu pernah nggak sih membuat batasan sejelas mungkin sama pasanganmu biar kamu sama dia tuh sama-sama percaya, sama-sama paham aktivitas kalian apa gitu? pernah. Maksudnya ya membuat batasan-batasan, aku melakukan ini, kamu melakukan itu. Ya kita komunikasikan dengan rinci di situ, detail ya, karena LDR tuh apa ya? Ya mau apa lagi selain berkomunikasinya lewat handphone gitu kan. Iya. Ketemu juga mungkin sebulan 2 bulan sekali gitu kan, ya aku perinci di situ kegiatan aktif. Yang penting kita sama-sama paham nih bahwa aku di sini melakukan A, B, C dan segala macamnya. Kamu di sana melakukan A, B, C dan segala macamnya. Dan nanti mungkin kita bisa melakukan A, B, C bareng-bareng pada saat ini dan segala macamnya gitu kan. Memang harus ada kayak kontrak agak tertulis gitu kan untuk peserta LDR. Peserta LDR. Untuk peserta LDR memang harus ada kayak gitunya. Cuman ya itu kan ada aja distraksinya gitu kan. Pasti kan mungkin ada gangguan-gangguan dan segala macamnya dari ya hal-hal yang nggak kita duga gitu. Tapi kalau dari cerita tadi tuh aku kepikiran kayak gini deh Mas. Seringkali orang menganggap hubungan itu sesuatu hal yang take and give. Aku pernah baca itu. Iya nggak sih? Ya harusnya give and give harusnya. Ya nggak sih? Bahkan Enggak ya. Aku nggak bisa menjawab. Oh nggak bisa menjawab. Bahkan orang itu pengen menjauhi hubungan relasi romantis karena relasi romantis itu adalah sesuatu hubungan yang transaksional. Dan aku nggak mau kalau aku dimanfaatin, aku harus bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Mungkin itu adalah bagian dari permasalahan yang tadi. Karena mereka masih beranggapan bahwa hubungan itu take and give tadi itu. Jadi ada sesuatu ketika aku melakukan sesuatu buatmu, kamu harus melakukan sesuatu buatmu. Padahal mungkin ketika kita udah cinta sama sesuatu, ya kita dengan rela untuk melakukan itu gitu loh. Iya. Tanpa kita, mungkin nih contohnya, ketika kamu LDR, kamu kangen banget sama pasanganmu. Terus kamu ya udah tiba-tiba datang aja ngasih surprise, kan seru tuh. Ih, langsung senyum-senyum, kenapa deh? Gak ada senyum. Nah, tapi yang balik lagi ke cerita yang tadi itu kan, di satu sisi itu si perempuan itu nggak ngerasa si pasangannya itu mau melakukan hal-hal kayak gitu. Malah dia yang give terus gitu loh. Yang ya mungkin dia ngerasa dia udah memberi terus, tapi kok aku ora entuk opo-opo saka pasanganku gitu kan. Aku nggak dapat apa-apa dari pasanganku gitu. Dan kalau cara berpikirnya kayak gitu, terus apakah dia sudah masuk ke dalam apa ya, area mencintai orang yang salah atau gimana tuh? Kita nggak bisa menjustifikasi sebuah kasus hanya dengan satu sudut pandang. Siapa tahu dari laki-lakinya udah berusaha, tapi usahanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Effort ya? Iya. Oke, nanti kita ngomongin effort. Oke, case tadi kita close ya. Mungkin nanti kita cerita yang lain. Tapi gini, ada juga nih yang pas PDKT gitu kan. Tadi kan aku bilang di awal kan, sebelum kita memulai menjalankan mulai sepakat untuk menjalani sebuah hubungan, itu kan pasti ada proses PDKT gitu kan. Pada saat proses PDKT dan segala macamnya itu di awal-awal itu biasanya salah satu pihak ya, aku nggak akan bilang yang cowok atau yang cewek. Oke, ini gitu menarik kan. nih. Salah satu pihak itu pasti akan terlihat baik, ya kan, terlihat baik bahwa dia ini adalah orang yang peduli, dia ini adalah orang yang mampu memberikan perhatian lebih, kemudian dia ini adalah orang nomor 1 di kehidupanmu yang selalu menanyakan kabarmu hari ini, kamu sibuk kerja apa, bagaimana harimu gitu kan hari refleksi ini. Diri nih. Gitu kan, dan kemudian dia adalah orang pertama yang akan selalu like Instagram story-mu. Gitu. Enggak, ini cerita orang-orang. Oh iya, oke. Gitu loh. Aku kan nggak mungkin like pertama kali, karena bangunku kan jam 12. Dia posting konten kan jam 8 gitu kan. Oh iya. Bangunku jam 12 ya. Oke. Kayak ada. Kamu nggak usah mancing-mancing gitu. Iya, Aku paling males tak pangan loh ini gua. Loh, kamu sendiri yang bilang kalau kamu ya udah. Ya oke. Lanjut. Nah,
setelah proses PDKT yang baik-baik itu muncul gitu kan. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran kah atau entah menikah kah atau apapun gitu. Iya. Di tengah jalan semuanya berbalik 180 derajat. Nah, apakah itu artinya kita belum bisa mengenal dia seutuhnya atau memang kita sudah terlalu cepat menaruh hati pada seseorang? Saya sama istri saya udah menikah 30 tahun dan sampai saat ini pula saya belum benar-benar mengenal istri saya. Orang merasa bahwa kok ternyata orang yang aku kenal di awal malah begini itu hal yang wajar.